Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil din. Syarat kedua yaitu tentang syarat diterimanya ibadah. Yang kedua tadi yang pertama udah ya, yaitu ikhlas karena Allah. Jadi ibadah harus ikhlas, tidak boleh riya, tidak boleh ibadah bercampur dengan syirik, yaitu beribadah kepada selain Allah. Apabila ibadah tersebut bercampur dengan syirik maka enggak diterima. Syarat yang kedua yaitu apa? Ittiba mutaba'ah, mengikuti contoh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, mengikuti contoh Rasul alaihi salatu wassalam. Fa ayyu ibadatin lam ya'ti biha Rasul sallallahu alaihi wasallam fa innaha batilatun wa marfudatun. Maka ibadah apapun, ya apapun yang orang namakan ibadah, bagaimanapun bentuknya ya, ibadah apapun yang tidak pernah dikerjakan Rasul, ini ibadah bukan perkara dunia. Ibadah apapun yang tidak pernah dikerjakan Rasul alaihi salatu wassalam, maka hukumnya batil dan tertolak. Batil, kalau batil apa? Sia-sia. Batil itu artinya sia-sia. Ibadah apapun yang tidak pernah dikerjakan Rasul, maka hukumnya apa? Batil. Batilatun wa marfudah. Ya, fa ayyu ibadatin lam ya'ti biha Rasul sallallahu alaihi wasallam fa innaha batilatun wa marfudah. Ibadah apapun yang tidak pernah dikerjakan oleh Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka hukumnya apa? Batil. Kalau batil apa? Sia-sia, enggak Allah terima. Tertolak. Ya, li'annaha bid'atun wa khurafah. Karena ia adalah bid'ah. Bid'ah itu mengada-ada. Wa khurafah, dan khurafat hayalan saja. Khurafat itu apa? Hayalan. Tidak ada dalil sama sekali, itu khurafat. Ya li'annaha bid'atun wa khurafatun, karena ibadah tersebut adalah bid'ah dan khurafat, yaitu hayalan. Ya, hanya sifat atau apa? Hanya perbuatannya dari hayalan, dari menghayal, mengada-ada. Wadih. Walihada yaqulu sallallahu alaihi wasallam, oleh karenanya Rasul bersabda, ini hadis riwayat Imam siapa? Imam Muslim dari jalan Aisyah, tercantum di kitab Arba'in Nawawiyah. Ya, Nabi bersabda apa? Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengerjakan satu amalan yang tidak ada padanya perintah kami, maka tertolak. Jelas? Ini dalil tentang tidak boleh mengerjakan bid'ah. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengerjakan satu amalan yang tidak ada perintahnya dari kami, tidak ada padanya pada amalan tersebut, tidak ada perintah dari kami, fahuwa raddun, maka tertolak. Raddun maknanya mardud, tertolak. Wadih. Wa fi riwayatin, dalam riwayat lain, man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa rad. Ya, barang siapa yang mengada-adakan dalam urusan kami apa yang tidak ada dari kami, tidak ada perintah dari kami, maka tertolak. Fahuwa raddun. Man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu, barang siapa yang mengada-adakan dalam urusan kami, dalam agama kami, yang bukan dari agama kami, maka tertolak. Ya, tulis dulu. Tulis. Kemudian fala budda an takuna ibadatu muwafaqatan lima jaa bihi Rasul. Maka ibadah harus sesuai dengan yang Rasul ajarkan. Ya, ibadah
harus sesuai dengan yang Rasul ajarkan. Berarti nggak boleh apa? Nggak boleh membuat-buat, nggak boleh mengada-adakan ibadah yang Rasul tidak pernah kerjakan. Jelas? Baik. La bistihsanatin nas, bukan hanya dengan anggapan baik manusia. Ya, bukan hanya dengan anggapan baik manusia. Ya, mereka bilang ini kan baik gitu ya. Dan bukan dengan niat dan tujuan mereka yang baik. Bukan dengan niat dan tujuan mereka yang baik. Ya. Bukan dengan niat dan tujuan yang baik, bukan. Bukan karena menganggap baik dan bukan dengan niat dan tujuan yang baik, bukan karena itu. Ibadah harus sesuai dengan contoh Rasul, perintah Rasul. Bukan dengan istihsan menganggap baik, bukan dengan niat yang baik, bukan dengan tujuan yang baik. Karena bid'ah itu alasannya gitu. Ini kan niatnya baik, ini tujuannya baik. Ini kan hanya baik, ini kan perbuatan baik, itu namanya istihsan, menganggap baik. Nggak ada habisnya kalau bilang kayak gitu. Jelas? Maka kata beliau, madama annaha lam yadul 'alaiha dalilun min asyari fahiya bid'atun. Selama hal tersebut tidak ada dalilnya dari syariat, selama hal tersebut artinya ibadah tersebut tidak ada dalil, ya, tidak ada dalil dari syariat, maka ibadah tersebut adalah bid'ah, tidak bermanfaat kepada pelakunya, tidak memberikan manfaat kepada pelakunya. Maka ibadah tersebut adalah apa? Bid'ah, dan tidak memberikan manfaat kepada pelakunya, bahkan ia memberikan mudarat karena ia adalah maksiat. Gitu ya. Berarti ibadah harus apa? Harus ada contoh Rasul. Kata Syekh Shalih Fauzan di sini, madama annaha lam yadulla 'alaiha dalilun minasyar'i fahiya bid'atun la tanfa'u sahibaha bal tadurruhu li'annaha ma'siyatun. Ya. Selama ibadah tersebut tidak ada dalil syariatnya, selama ibadah tersebut tidak ada dalil pensyariatannya, atau dari tadi karena ibadah tersebut, ya, maka ia adalah bid'ah, tidak bisa memberikan manfaat kepada pelakunya, bahkan memudaratkannya, karena ia adalah perbuatan maksiat. Karena bid'ah adalah perbuatan maksiat. Karena bid'ah adalah perbuatan maksiat. Wa in zama annahu taqarraba biha ila Allah. Meskipun dia menyangka bahwa dia mendekatkan diri kepada Allah dengan ibadah tersebut, dengan perbuatan bid'ah tersebut. Dia menyangka bahwa dengan dia melakukan itu dia sedang mendekatkan diri kepada Allah. Ya. Udah? Fala budda fil ibadati min hadaini asyartain, al-ikhlas wal mutaba'ah, al-ikhlas wal mutaba'ati. Maka ibadah harus terpenuhi dua syarat, yaitu ikhlas dan ittiba kepada Rasul. Ini syarat ibadah dua. Maka ibadah itu harus memenuhi dua syarat, yaitu ikhlas karena Allah dan ittiba kepada Rasul. Bahwa ibadah harus, kalau ibadah tersebut mau diterima oleh Allah, ya, sebagai amal soleh, maka seharusnya ada berapa syaratnya? Ada dua. Pertama, ikhlas. Tidak boleh karena manusia, tidak boleh berbuat riya. Ibadahnya karena Allah, untuk Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya hidupku, ya, matiku, ya, ibadahku, semuanya itu untuk Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Sesungguhnya
Ya, inna salatku, sembelihanku, hidupku dan matiku untuk Allah, bukan untuk yang lain. Jelas? Kemudian ya, hatta takuna ibadatan sahihatan nafi'atan li sahibiha, sehingga ibadah tersebut menjadi ibadah yang benar, yang bermanfaat bagi pelakunya. Ya, sehingga ibadah tersebut menjadi ibadah yang sahih, yang benar, yang bermanfaat bagi pelakunya. Maka itu ya, artinya kalau ibadah tersebut mau Allah terima dan bernilai ibadah sehingga diharapkan mendapatkan pahala, maka syaratnya ada berapa? 2. Pertama ikhlas, yang kedua ittiba. Fa in dakhalaha syirkun batalat. Jika ibadah tersebut kemasukan syirik, bercampur dengan perbuatan syirik, maka batal ibadahnya. Jika ibadah tersebut bercampur dengan syirik, ya, bercampur dengan perbuatan syirik, maka batallah ibadahnya. Ya, apabila ibadah tersebut ya bercampur dengan syirik, maka batalah ibadah tersebut. Wa idza sarat mubtada'atan laisa 'alaiha dalilun fa hiya batilatun aidan. Jika ibadah tersebut adalah ibadah yang bid'ah. Kalau tadi yang pertama ibadahnya ibadah yang tidak ikhlas karena bercampur syirik. Yang kedua, jika ibadah tersebut adalah ibadah yang bid'ah, yang mengada-ada. Ya, jika ibadah tersebut adalah ibadah yang bid'ah, yang tidak ada dalil, ya, tidak ada dalil yang menunjukkan kepadanya, maka ia batil juga. Fahiya batilatun aidon. Ana ulangi, wa idza sarat mubtada'atan laisa 'alaiha dalilun fahiya batilatun aidon. Jika ibadah tersebut adalah ibadah yang bid'ah, ya, maka yang kalau bid'ah berarti tidak ada apanya, nggak ada dalilnya, maka dia juga ibadah yang batil, ibadah yang batil. Wadih. Kemudian biduni hadaini syartaini la faidata minal ibadah li'annaha ala ghairi ma syara'a Allah subhanahu wa ta'ala wallahu la yaqbalu illa ma syara'a fi kitabihi aw ala lisani rasulih alaihi salatu wassalam. Tanpa 2 syarat ini, maka ibadah tidak ada faidahnya. Ya, kenapa tidak ada faidahnya? Li'annaha ala ghairi ma syara'a Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ibadah tersebut bukan ibadah yang Allah syariatkan. Karena ibadah tersebut bukan ibadah yang Allah syariatkan. Allah tidak pernah menurunkan syariatnya. Dan Allah tidak akan menerima. Allah tidak akan menerima, ya, Allah tidak akan menerima satupun ibadah kecuali yang Allah syariatkan dalam kitabnya, yaitu Al-Quran. Allah tidak akan menerima satupun ibadah kecuali yang telah Allah syariatkan dalam kitabnya, ya, yang Allah syariatkan dalam kitabnya, atau yang Allah syariatkan dalam kitabnya, atau ibadah yang datang melalui lisan Rasulnya, atau ibadah yang datang melalui lisan Rasul, berarti melalui sabda beliau, perintah beliau, ya, dari sunnah beliau, atau ibadah yang datang melalui lisan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, dari hadis-hadis beliau. Ya, misalnya puasa Senin Kamis, ya, puasa Daud, Nabi anjurkan ya sebelum sholat yang sunnah melalui lisan Rasulullah SAW. Jelas? Mafhum? Jelas? Maka kalau ibadah tersebut ya Allah tetapkan dalam kitabnya dan Rasul tetapkan dalam sunnahnya, maka ibadahnya makbulah, diterima. Kalau tidak, maka mardudah, marfudah, tertolak. Jelas? Kemudian
fala hunaka ahadun minal khalqi yajibu tibauhu illa rasul. Tidak ada seorang pun dari makhluk yang wajib diikuti kecuali rasul. Tidak ada seorang pun dari makhluk yang wajib diikuti kecuali Rasul SAW. Adapun yang selain Rasul, maka ia boleh diikuti dan ditaati apabila dia mengikuti Rasul. Udah? Amma idza khalafa rasul fala ta'ata. Adapun jika dia menyelisih Rasul maka tidak boleh ditaati. Tidak ada ketaatan padanya. Adapun jika dia menyelisih Rasul, ya, menyelisih Rasul, maka tidak ada ketaatan padanya. Tidak boleh ditaati. Tidak ada ketaatan padanya. Jelas? Mafhum? Dalilnya ya surat An-Nisa. Dalilnya surat An-Nisa ayat 59. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Cuma dua tuh. Taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Wa ulil amri minkum, dan para pemimpin di antara kalian. Itu dalilnya dalam surah An-Nisa ayat 59. Ya. Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Ini dalil menunjukkan bahwa siapapun dari makhluk tidak wajib diikuti. Yang wajib adalah Rasul. Seorang boleh diikuti dan ditaati apabila ia mengikuti Rasul. Jika dia menyelisih Rasul maka tidak boleh diikuti dan tidak boleh ditaati. Jelas? Baik. Mafhum? Ya, maka waktu sudah habis ya. Insyaallah kita lanjutkan pada pekan yang akan datang. Kelanjutan menerjemahkan yang bawah dan matan baru. Matan baru ya, insyaallah taala dari kitab syarah kitab Qawaidul Arba ini. Syarah Syekh Shalih Fauzan. Jelas? Nah, ya, memang ini kitabnya. Kitab syarah Al-Qawaidul Arba oleh Syekh Shalih Fauzan. Ya, matanya oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta